nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina, NIM H1A11952. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi meningkatkan pendapatan pajak daerah dari pajak yang potensial di Muaro Jambi. Latar belakang Pasal 1 Angka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Menurut Perkasa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pembentukan daerah otonom merupakan perintah atau amanat konstitusi. Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pemberian luas kepala daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pengertian pajak. Pengertian pajak daerah menurut Mardiasmo, pajak daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Prakasa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pajak. Fungsi pajak ada dua. Yang pertama, fungsi finansial, memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Yang kedua, fungsi mengatur. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah. Pajak ditinjau dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Yang kedua, aspek hukum. Hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat. Peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Yang ketiga, aspek keuangan. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Yang keempat, aspek sosiologi. Pada aspek sosiologi ini bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat, yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas
pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak sangatlah penting. Dana yang dihimpun berasal dari rakyat atau berasal dari pemerintah. Dengan demikian, terlihat bahwa dari pajak terdapat sasaran yang disetujui adalah memberikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata dengan melakukan pembangunan di berbagai sektor. Teori analisis SWOT. Menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya. Kemudian menerapkan dalam gambar matriks SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan mampu mengambil keuntungan dari peluang yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mencegah keuntungan dari peluang yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan mampu menghadapi ancaman yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan yang mampu membuat ancaman menjadi nyata atau menciptakan ancaman baru. Analisis SWOT dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, peluang. Suatu peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan utama adalah salah satu dari peluang. Identifikasi dari segmen pasar yang sebelumnya terlewatkan perubahan-perubahan dan keadaan bersaing. Peraturan-peraturan dalam perubahan teknologi, serta hubungan pembeli dan pemasok yang dapat dapat menunjukkan peluang bagi perusahaan. Yang kedua, ancaman. Suatu ancaman adalah situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Ancaman adalah suatu rintangan utama bagi posisi perusahaan sekarang atau yang diinginkan dari perusahaan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, daya tawar pembeli dan pemasok utama yang meningkat, perubahan teknologi dan peraturan yang direvisi atau peraturan baru dapat merupakan ancaman bagi perusahaan. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya, keterampilan, dan keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kekuatan dari pasar suatu perusahaan untuk melayani. Yang keempat, kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemauan yang secara serius menghalangi kinerja suatu perusahaan. Pajak potensial. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memungut 11 jenis pajak pada tahun 2017 sampai sekarang. Ke-11 jenis pajak tersebut terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerang jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan desa kota, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Untuk pengelolaan pajak-pajak tersebut telah diatur dalam peraturan daerah, yaitu yang pertama, pajak hotel diatur dengan peraturan daerah Muaro Jambi nomor 8 tahun 2012. Sumber penerimaan pajak hotel berasal dari satu hotel dan kosan wisma pemondokan sebanyak 33 unit. Yang kedua, pajak restoran diatur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2013. Dalam peraturan tersebut ditetapkan tarif sebesar 10 atas transaksi semua restoran, rumah makan, warung makan, dan catering. Yang ketiga, pajak hiburan di Kabupaten Muaro Jambi diatur dalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2013. Dalam peraturan daerah tersebut diperbolehkan 13 objek pajak hiburan. Yang keempat, pajak reklame diatur dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2013. Yang kelima, pajak penerang jalan diatur dalam peraturan daerah nomor 14 tahun 2013. Objek pajak penerang jalan adalah semua pelanggan perusahaan listrik negara dan dipungut juga oleh perusahaan PLN, namun bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Yang keenam, pajak mineral logam bukan batuan, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013. Yang ketujuh, pajak air tanah, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013. Yang ke-8, pajak sarang burung walet, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Yang ke-9, pajak parkir, diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016. Yang ke-10, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 2 Tahun 2011. Pemungutan pajak ini terkait dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan pada kantor notariat dan PPAT. Yang ke-11, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dilimpahkan pemungutan dan menjadi hak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sejak tahun 2014. Untuk mengatur pemungutan telah dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Royan, Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi, dasar hukum pajak hotel Kabupaten Muaro Jambi adalah Perda Nomor 1 Tahun 2013 dengan tarif 10%. Hanya ada satu hotel perlu diberikan keringanan pajak kepada investor yang akan membangun hotel baru. Dasar hukum pajak restoran ialah Perda Nomor 2 Tahun 2012 dan Nomor 9 Tahun 2013. Pajak restoran besarnya 10%. Seharusnya berjenjang seperti warung makan, cukup 5% saja. Wajib pajak mau membayar. Dasar hukum pajak hiburan ialah Perda Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 10 Tahun 2013. Tarif pajak hiburan untuk diskotik, karaoke, panti pijat, mandi uap sangat tinggi, 35-50%. Tarif tersebut mengurangi minat untuk investasi pada objek pajak tersebut. Karena tarif pajak memberatkan pengusaha. Dasar hukum pajak reklame ialah Perda Nomor 4 Tahun 2012 dan Nomor 11 Tahun 2013. Pajak reklame semuanya sama 25%. Seharusnya besaran tarif disesuaikan dengan media reklame seperti billboard, videotron, megatron tarifnya lebih tinggi dari media lain. Dasar hukum pajak penerang jalan ialah Perda Nomor 7 Tahun 2012 dan Perda Nomor 14 Tahun 2013. Tarif pajak penerang jalan sudah bijak, tapi perlu kerjasama dengan PLN agar PLN lebih transparan dalam menyampaikan pelanggan yang dikenai pajak penerang jalan, sehingga besaran penerimaan pajak penerang jalan sama dengan pajak penerang jalan yang dibayar pelanggan PLN. Dasar hukum pajak mineral bukan logam dan batuan golongan C adalah Perda Nomor 6 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2013. Pengawasan tambang galian C dan kewajiban bayar pajak mineral bukan logam dan batuan perlu ditingkatkan. Strategi peningkatan sumber pendapatan pajak potensial dengan teori analisis SWOT. Pengertian analisis SWOT adalah singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama Anda ke dalam daftar terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Strength, kekuatan, dan weakness, kelemahan adalah berasal dari internal perusahaan Anda. Hal-hal yang dapat Anda kontrol dan dapat berubah. Contohnya, termasuk siapa yang ada di tim Anda, paten dan properti intelektual Anda, dan lokasi Anda. Opportunities, peluang, dan threats, ancaman adalah hal eksternal yang mempengaruhi bisnis atau hal-hal yang terjadi di luar perusahaan Anda. Pada pasar yang lebih besar, Anda dapat memanfaatkan peluang dan melindungi dari ancaman, tetapi Anda tidak dapat mengubahnya. Contohnya termasuk pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Analisis teori SWOT memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pajak potensial di tahun 2018. Pajak yang berpotensial adalah pajak yang paling besar pendapatannya pada tahun 2018, yaitu pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan, dengan jumlah sebesar 1 miliar. Pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan yang dipungut di wilayah daerah Muaro Jambi tersebut. Pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan. Pajak potensial di tahun 2019. Pajak yang berpotensial atau pajak yang paling besar pendapatannya pada tahun 2019 yaitu pajak bea perolehan atas hak tanah dan bangunan dengan jumlah sebesar 18 miliar. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pungutan dari perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terkait dengan transaksi rumah. Pajak potensial di tahun 2020. Pajak yang berpotensial atau pajak yang paling besar pendapatannya yaitu pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan jumlah sebesar 18 miliar 500 juta. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pungutan dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli yang bertanggung jawab untuk membayar pajak yang terkait dengan transaksi rumah. Sanksi jika tidak membayar pajak. Lakukan pembayaran pajak adalah kewajiban seluruh warga negara, terkecuali bagi mereka yang dibebaskan oleh peraturan perundang-undangan. Lantaran sifatnya memaksa. Negara menetapkan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Tujuannya agar wajib pajak semakin patuh melakukan kewajiban perpajakan. Pemberian sanksi terkait perpajakan ini bisa dalam bentuk surat, teguran maupun tindakan tegas, berupa penyanderaan atau gijeling. Tindakan gijeling merupakan langkah terakhir dari tindakan hukum yang dapat melakukan pemerintah kepada wajib pajak nakal. Penyanderaan ini dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang paling lama 6 bulan. Secara statistik, sejak tahun 2015 sampai 2017, sedikitnya ada 117 wajib pajak yang disandera oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak atau DJP di rumah tahanan. Kebanyakan merupakan wajib pajak yang memiliki utang pajak, sedikitnya 100 juta. Angka di atas membuktikan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menegakkan peraturan perpajakan. Ragam sanksi berdasarkan jenis pajak. Berikut ini merupakan tabel terkait sanksi pajak menurut jenis pajak serta bentuk sanksinya. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sekian sanksi tersebut dikenakan untuk berbagai jenis pelanggaran aturan. Sanksi bunga. Sanksi bunga berupa pengenaan bunga, ini berlandaskan pada pasal 9 ayat 2A dan 2B Undang-Undang KUHP. Sanksi kenaikan. Sanksi kenaikan ditunjukkan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi denda. Sanksi pajak berupa denda ditunjukkan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarannya pun bermacam-macam sesuai dengan aturan undang-undang. Sanksi pidana. Sanksi ini merupakan jenis sanksi terberat dalam dunia perpajakan. Biasanya, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari 1 kali. Dalam Undang-Undang KUHP terdapat pasal 39 ayat 1 yang memuat sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
Contoh, kasus untuk sanksi ini adalah pengusaha yang menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN, namun tidak mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, sehingga PPN yang dipungut tidak disetorkan ke kas negara. Kesimpulan, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi menjalankan peranannya sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Pasal 14 yang menjelaskan bahwa Kepala Bidang Pajak 1 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membantu Kepala Badan dalam merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi urusan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam melaksanakan peranannya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi banyak mengalami kendala, baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Namun, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi setiap tahunnya selalu melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir kendala yang terjadi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah pengucapan, salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.